Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-19. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia, Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa Raja Yosafat menjadi Raja Yehuda menggantikan Asa ayahnya yang meninggal akibat sakit parah yang mendera kakinya. Dan di bawah pemerintahan Raja Yosafat, kerajaan Yehuda semakin lama semakin kuat. Orang-orang Filistin dan orang-orang Arab membawa upeti kepada Raja Yosafat. Dan negeri di sekeliling Yehuda diselimuti ketakutan sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Mengapa Raja Yosafat diberkati luar biasa dan diberi perlindungan, keamanan, dan berkat materi yang melimpah dan mencapai keberhasilan dalam memimpin Yehuda?
Jawabannya, karena Raja Yosafat mengutamakan Tuhan dalam seluruh karyanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Yosafat hidup takut akan Tuhan, sama seperti Daud bapa leluhurnya, mencari Allah yang paling pertama dalam seluruh karyanya. Tabah hati, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, mengajarkan takut akan Tuhan kepada seluruh rakyat Yehuda, dan menjauhkan seluruh bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala dari seluruh negeri Yehuda. Hal-hal inilah yang membuat Raja Yosafat disertai dan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari di masa kini dari seorang Raja Yosafat? Jawabannya sederhana bagi kita di hari ini, yaitu utamakan Tuhan yang paling pertama dari semua aktivitas kita. Carilah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Tabah hati menurut jalannya, meskipun itu tidak mudah. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ingat, jauhkanlah segala berhala-berhala yang mengikat hati kita hari ini. Buang semua bukit-bukit pengorbanan kita yang selalu kita jadikan alasan untuk menghindar dari Tuhan dan meninggalkan persekutuan. Maka kita akan dapat melihat penyertaan Tuhan sempurna di dalam semua segi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di hari ini kami belajar dari Yosafat bahwa hidup kami sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan yang paling pertama dari semua aktivitas kita, tabah menghadapi setiap jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Dan kami belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menjauhkan segala berhala-berhala dan bukit-bukit pengorbanan yang selalu kami jadikan alasan untuk tidak hadir kepada Tuhan, untuk menghindar dari persekutuan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang selalu mengingatkan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan